Saudari saya mengalami benjolan di dadanya dan terus membesar, takutnya jadi kanker. Solusinya gimana ya? Oke, sebelum kita bahas solusi, kita bahas akar masalahnya dulu ya. Sekedar informasi, ada dua hal penyebab kanker, tumor ataupun kista. Yang pertama itu adalah radikal bebas. Yang kedua itu adalah pH tubuh sering dalam kondisi asam. Kita bahas satu persatu. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah molekul yang mengandung elektron yang tidak berpasangan, sehingga molekul ini dapat menyumbang atau menerima elektron dari molekul lain. Hal inilah yang membuat radikal bebas bersifat tidak stabil dan sangat reaktif. Radikal bebas mampu menyerang berbagai molekul dalam tubuh seperti lipid, asam nukleat, dan protein sebagai target utama. Hal inilah yang dapat menyebabkan kerusakan sel, protein, dan DNA, serta gangguan keseimbangan dalam tubuh. Radikal bebas ini bersifat karsinogenik, artinya bisa menyebabkan kanker. Contoh radikal bebas yang sering menerpa tubuh kita di zaman modern ini, contohnya itu adalah radiasi ozon, asap rokok, asap kendaraan, polusi udara, bahan kimia, pengawet makanan dan minuman, logam berat, timbal, dan lain-lain. Artinya, jika tubuh sering terpapar radikal bebas, maka presentase Anda terkena kanker atau tumor akan meningkat. Yang kedua itu adalah pH tubuh sering dalam kondisi asam. pH tubuh atau kadar keasaman tubuh dalam kondisi asam artinya kondisi ketika pH tubuh berada di bawah angka 7. Normalnya pH tubuh manusia sekitar 7,4. pH tubuh terlalu asam dikarenakan orang tersebut sering mengkonsumsi gula, daging merah, makanan yang berbahan dasar tepung seperti roti, mie, kue, cireng, cilok, dan gorengan. pH tubuh yang asam akan menyebabkan pH darah juga menjadi asam. Menurut Dr. Keiichi Morishita dalam bukunya The Hidden Truth of Cancer, pH darah yang asam akan menurunkan kadar oksigen di dalam darah yang menyebabkan sel-sel dan jaringan akan kekurangan oksigen. Ketika sel dan jaringan kekurangan oksigen, hal ini akan menyebabkan banyak sel normal akan mati dan sel yang tidak mati akan bermutasi menjadi sel kanker yang ganas yang disebut dengan malignan. Nah, sel kanker ini akan tumbuh tak terbatas dan tak terkendali karena tidak sesuai dengan fungsi otak atau tidak sesuai dengan kode memori DNS kita. Oleh karenanya, jika Anda atau saudara Anda saat ini dalam proses terapi kanker atau tumor, maka hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu adalah selalu menjaga pH atau kadar keasaman tubuhnya di atas 7,4, yakni dengan memperbanyak konsumsi sayuran organik, buah organik, dan air alkali. Yang kedua, Anda perlu membatasi radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, dan yang terakhir adalah melakukan proses terapi untuk sel-sel yang sudah kadung rusak. Ibarat kata jangan hanya bertahan tapi juga perlu menyerang. Jadi perbanyaklah mengkonsumsi tanaman apotik hidup yang banyak mengandung benzyl isothiocyanate, niacin, beta-sitosterol, glukosinolat, camphorol, eugenol, flavonoid, asam amino, saponin, polifenol, dan 48 jenis antioksidan, di mana zat aktif tersebut diperlukan sel tubuh untuk menutrisi dan membangun kembali sel-sel yang telah rusak. Namun, kalau Anda kesulitan memenuhi semua kebutuhan nutrisi di atas dalam satu kesatuan, Anda bisa mengkonsumsi formulasi terbaru dari New Moringa JSS. Peneliti kami membutuhkan waktu bertahun-tahun melakukan penelitian, mengolah dan memformulasikan supaya semua kandungan nutrisi di atas bisa ada dalam produk terbaru New Moringa JSS. Oh ya, kami juga memberikan garansi uang kembali 100% jika Anda tidak merasakan manfaatnya. Cukup hubungi CS kami akan kembalikan uang Anda 100%. Yuk jaga organ bersama New Moringa JSS.